Oke, perkenalkan nama saya Naufal Kuzaifi Sutisna, NIM A11 2022 14655. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Windows custom atau Windows yang sudah terinstall dengan aplikasi di dalamnya. Jadi pada saat penginstalan Windows dan saat penginstalan Windows itu selesai, jadi otomatis di dalam Windows tersebut sudah terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Nah, jadi di sini saya akan mengcustom sebuah Windows 10 yang sudah terinstall aplikasi. Jadi di sini aplikasi yang akan terinstall di Windows 10 itu terdapat sebuah WinRAR, VLC, Chrome, Office, Notepad++, Visual Studio Code, SAM, dan game ya. Ada 5 game. Oke, untuk step selanjutnya di sini kita akan menginstal aplikasinya terlebih dahulu di Windows 10-nya pada VirtualBox. Oke, jadi ini aplikasinya sudah saya install sesuai dengan yang ada di sini. Jadi di sini sudah ada terinstall WinRAR, kemudian VLC, Chrome, Office, lalu Notepad++, Visual Studio Code, SAM, dan 5 game. Oke. Jadi selanjutnya di sini kita akan buat partisi baru untuk menaruh backupan si aplikasinya ini. Jadi caranya kita klik disk PC ini, kemudian kita manage. Kita tunggu sebentar. Oke. Lalu di sini kita bisa masuk ke storage, lalu ke disk management. Nah, lalu di dalam disk management ini kita klik kanan pada bagian disk C, lalu kita buat shrink volume. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat partisi yang keduanya itu ukurannya 50 GB atau bisa kita tulis dengan 51200 atau setara dengan 50 GB. Kemudian kita bisa shrink. Oke, setelah sudah terbuat, lalu di disk 0 ini di bagian 50 GB kita bisa klik kanan, lalu kita pilih yang New Simple Volume. Kemudian pada setup ini kita next lagi, lalu untuk volume labelnya di sini saya akan beri nama yaitu apps, karena pada disk ini kita akan menaruh semua aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di dalam desktop. Kemudian finish, dan partisi apps-nya ini otomatis akan terbuat di sini. Ya, jadi partisi apps sudah terbuat. Lalu langkah selanjutnya kita bisa masuk ke disk C, lalu ke program files, lalu kita ke Windows, lalu selanjutnya kita cari sistem 32. Di dalam sistem 32 ini kita cari sysprep. Mana tadi sysprep? Mana
Nah ini, kita masuk ke sysprep, lalu untuk di bagian sysprep ini kita klik kanan, lalu kita run as administrator. Untuk di bagian general di sini ini kita centang, lalu untuk bagian shutdown optionnya ini kita ganti menjadi shutdown, lalu kita oke. Kita tunggu hingga prosesnya ini kelar, dan jika sudah keluar dari VirtualBox-nya ini, selanjutnya kita akan masukkan high-range CD boot-nya untuk melakukan sebuah pengkonvertan file ke dalam format WIM. Oke, jadi untuk proses ini kita tunggu sampai kelar. Oke, di sini VirtualBox-nya sudah tertutup sendiri ya. Dan untuk langkah selanjutnya di sini kita akan ganti ISO dari Windows 10 ini menjadi ISO high-range boot CD. Nah ini kita hilangin dulu. Ini bisa langsung kita ganti dengan CD high-range boot Windows 10. Oke, kita masukkan, kemudian klik OK, lalu kita bisa jalankan lagi sistemnya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam Windows high-range boot CD-nya. Jadi untuk langkah selanjutnya, di sini kita bisa buka menu Windows Explorer. Oke, jadi kita akan memindahkan isi aplikasi-aplikasi yang terdapat pada disk E ini ke dalam drive D. Nah, jadi cara memindahkannya itu kita buka CMD. Oke, selanjutnya di sini kita bisa ketik dism titik exe, kemudian slash capture strip image, kemudian spasi slash image file, lalu titik 2 ketik 2 d titik 2
slash install dot win, ketik 2. Lalu kita bisa tulis lagi slash capture dir ketik 2 ketik 2 slash spasi backslash spasi slash backslash name titik 2 win 10 pro. Nah, jadi untuk data yang berada di local disk E itu akan diambil data-datanya untuk dipindahkan ke drive D atau akan diubah menjadi format WIM, install.wim ini. Oke, jika ini sudah, selanjutnya kita bisa tekan enter di command promptnya. Nah, kita tunggu hingga prosesnya ini sampai 100%. Oke, jadi di sini proses saving image-nya sudah selesai, sudah 100%. Untuk selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah file install WIM-nya sudah ada di dalam sini atau belum. Kita bisa refresh terlebih dahulu. Oke, jadi nampaknya ini sudah ada di dalam sini ya, file install.wim ya. Kemudian nah, ini sudah muncul the operation completed successfully. Nah, jadi ini kita bisa close. Oke, selanjutnya karena ini sudah ada di drive D, kemudian kita bisa keluar lagi dari CD high range boot ini dan kita akan balik ke Windows 10 yang ada di VirtualBox ini. Kita tunggu dia mau shutdown. Oke, jadi setelah dari high-end boot CD kemudian kita balik lagi ke Windows asli. Jadi setelah masuk ke Windows asli ini ada beberapa shortcut yang hilang dari desktop, tetapi ini untuk file itu tidak hilang, hanya shortcutnya saja. Contohnya seperti Office. Nah, di sini Office ada. Ntar mana gambarnya nggak muncul? Ngelek. Coba sebentar. Nah, misalkan di sini Sam. Nah, di sini Sam ada, tetapi shortcutnya tidak ada. Ya hanya yang hilang itu hanya shortcut saja, tapi untuk file-file itu tetap masih ada, dia tidak hilang. Nah, jadi setelah dari high-end boot CD itu kita masuk lagi ke Windows asli, Windows 10 yang ada di VirtualBox ini, dia ada semacam kayak meneruskan install ulang lagi. Jadi setelah proses install ulang selesai, nah itu ada step-step yang harus diisi semacam kayak waktu, zonasi, bahasa, keyboard, dan lain-lain. Nah, jadi
kita harus memasukkan itu terlebih dahulu. Kita masukin lagi. Nah, tetapi untuk bagian itu saya tidak videokan karena akan memakan waktu yang lama. Soalnya kalau sambil divideokan ini proses bootingnya ini akan berjalan lebih lama. Jadi saya stop video dulu tadi. Nah, jadi lanjut record lagi sesudah masuk di bagian ini. Oke, kemudian kita masuk ke Windows Explorer. Kemudian kita bisa ke PC. Nah, file WIM tadi yang sudah ada di F drive D ini kita akan copy ke shared folder yang terhubung dengan Windows asli kita. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke file shared foldernya dulu. Oke, masih ada. Kemudian untuk file WIM-nya akan saya pastekan di sini. Saya akan buka Windows Explorer-nya lagi. Nah, jadi ini bisa kalian copy, lalu kalian pindah ke share folder yang terhubung dengan Windows asli. Nah, jadi saya pindahkan dulu, saya copy. Oke, kalian sudah selesai untuk di copy. Kemudian ini bisa dikeluarin aja. VirtualBox-nya kita bisa shutdown, untuk kita matikan mesinnya. Nah, lalu langkah selanjutnya, jadi langkah selanjutnya kalian buka aplikasi Anybird. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini kalian bisa pilih ke bagian menu Edit Image File. Kemudian kalian bisa browse ISO dari Windows 10-nya. Kemudian kalian buka, lalu di Next. Nah, jadi di dalam file ISO Windows 10 ini terdapat banyak file ya. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke dalam folder source dan kemudian di sini kita cari yang namanya install.isd. Nah, ini. Kemudian kita klik lalu di remove. Kita pilih ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan file install.wim tadi yang sudah kita pindahkan ke shared folder VirtualBox. Nah, ini. Kemudian kita add. Lalu jika sudah, kita bisa next. Nah, lalu di sini saya akan mengubah namanya Windows 10 Pro Custom. Kemudian jika sudah, ini bisa kita create now dan kita tunggu hingga prosesnya ini selesai. Oke, di sini sudah selesai untuk membuat ISO barunya. Lalu di sini kita bisa exit dan kita akan mencoba install Windows yang sudah kita custom tadi. Di sini kita bisa bikin baru, itu namanya Windows 10 Custom. Mungkin untuk RAM-nya saya buat 8 GB, penyimpanan
tab 150 dan buat, lalu kita masukkan ISO Windows 10 yang sudah di custom ya. Nah, ini dia. Kemudian kita masukkan di sini, lalu kita bisa sebentar. Jadi saya untuk prosesor saya beri 2, kemudian oke, lalu kita jalankan. Kemudian untuk step awal ini bisa langsung di next, kemudian kita install. Kemudian untuk step ini karena saya tidak memiliki lisensi produk key-nya, jadi di sini kita bisa skip dengan I don't have a product key. Kemudian kita centang, lalu di next lagi. Dan di sini saya memilih custom ya. Lalu langkah selanjutnya kita klik new, lalu di apply aja, lalu oke. Karena di sini saya hanya ingin membuat satu partisi aja, jadi cukup kita klik new lalu di apply aja. Kemudian jika kalian ingin membuat dua partisi, kalian bisa atur ukuran size nya tadi, semisalkan 50 GB. Nah, otomatis dia akan terbuat satu partisi lagi, ada yang 50 GB dan ada yang 100 GB. Nah, di sini karena saya cuman buatnya satu, jadi tinggal next aja. Lalu tunggu hingga proses instalasinya ini selesai.
Oke, dan di sini sudah selesai untuk install dari Windows 10-nya, dan di sini sudah terdapat aplikasi yang terinstall. Tuh, nge-lag. Oke. Jadi di sini sudah ada aplikasi yang terinstall yang sudah kita install juga sebelumnya. Dan di sini kita akan cek lagi apakah ada aplikasi yang hilang pas sudah kita install di Windows 10 sebelumnya. Atau mungkin di sini saya buka Windows Explorer aja langsung. Oke, di sini kita buka disk C. Nah, di sini masih ada VS Code, terus ada SAM, kemudian masih ada game ya, Feeding Frenzy, HoloCure, kemudian ada Notepad++, vs Zombie, VLC, Zuma, terus apa lagi ya, kita coba cek Office. Kok malah ngilang? Nah, di sini Office juga masih ada. Nah, mungkin sekian cara custom instalasi Windows di Windows 10. Mungkin jika banyak potongan-potongan video atau banyak lag dari video ini, mohon dimaklumi karena di sini spek laptop saya itu di bawah rata-rata. Jadi jika sambil di record itu menyebabkan lag yang cukup berlebih. Oke, sekian, terima kasih.